Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Ya, baik pendengar, untuk yang sudah tersambung di Zoom ya, ada bukan Ibtu Dewi ya, melainkan Ibda Sriwidada, Bapak Ibda Sriwidada yang sudah tersambung di Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Ya, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya. Ya, Bapak Ibda Sriwidada. Yes, beliau ini selaku Kasubnit Kamsel 1 Satlantas Polresta Surakarta. Apa kabar Ibda Sriwidada, sehat? Alhamdulillah, sehat selalu Mbak. Alhamdulillah, baik. Ini pagi hari ini dari studio ada Mimi dan juga rekan saya Isna, Pak Widada. Pak Widada, ini posisi berada di kantor atau di mana ini Pak Ibda? Saya saat ini berada di ruangan TMC Satlantas Polresta Surakarta, Mbak Mimi ya. Ya, baik. Pagi hari ini bagaimana nih Pak yang bisa dilaporkan kepada para pendengar semuanya untuk kondisi lalu lintas? Monggo. Baik, para pendengar Radio Persada dan 10 radio di Kota Surakarta, saat ini kami laporkan untuk arus lalu lintas di Kota Surakarta rata-rata terdapat cukup ramai, lancar, terkendali. Ada di 3 titik yang perlu diwaspadai dengan arus lalu lintas sedikit padat, yaitu yang pertama di pos 11 atau di Patung Wisnu Manahan. Di situ terlihat dari CCTV arus lalu lintas cukup padat. Yang kedua berada di Simpang 4 Gendengan. Di situ juga arus lalu lintas ramai, lancar, terkendali. Untuk yang ketiga, arus lalu lintas sedikit agak tersendat karena ada pembangunan di Palang Joglo. Di situ jalanan agak sedikit berlubang, namun terlihat dari CCTV tetap masih bisa berjalan dengan lancar. Begitu Mbak Mimi. Siap. Ya. Nah, ini yang menarik kalau di Palang Joglo ini kan memang harapannya adalah ketika nanti sudah jadi ini betul-betul jadi lebih lancar ya dibandingkan dulu yang seperti kita tahu bahwa seringnya di sana adalah titik yang cukup sering terjadi kemacetan karena memang ada banyak sekali truk-truk kendaraan besar yang melintas di sana. Nah, kalau targetnya ini nanti selesainya berapa bulan atau mungkin tahun, Pak? Untuk Palang Joglo itu ditargetkan 2 tahun, namun ini sudah berjalan hampir satu tahun lebih lah. Jadi memang di simpul Palang Joglo itu adalah pusat keramaian atau pusat titik-titik yang sering terjadi kemacetan di Kota Surakarta. Dengan adanya pembangunan rel kereta atau jembatan rel kereta api, mudah-mudahan nanti bisa mengurai arus kemacetan di seputaran Palang Joglo. Begitu Mbak Mimi ya. Siap. Ini kalau terpantau wilayah yang cukup ramai atau rawan terjadinya kemacetan, ini daerah mana nih Pak? Iya. Bisa ditunjukkan melalui layar juga Bapak? Iya, bisa kami perlihatkan. Yang pertama yaitu di Patung Wisnu. Ya, di Patung Wisnu di situ terlihat cukup ramai, namun tetap masih lancar. Itu. Ya, ini di Patung Wisnu. Ya, selanjutnya di Simpang 4 Gendengan. Simpang 4 Gendengan di situ arus juga terdapat ramai, namun tetap masih lancar. Untuk yang terakhir kali yaitu di Palang Joglo, karena di situ ada pembangunan dan penutupan jalan, ya arusnya padat merayap, namun tidak terjadi kemacetan. Jadi tetap masih bisa berjalan seperti yang dilihat di sisi rom ini. Ya. Ya, baik.
Kemudian wah luar biasa ya. Kemudian Pak Widada, ini kan weekend begitu ya. Biasanya di Kota Solo ini juga terkenal ada banyak sekali event-event yang memang dilaksanakan atau diadakan di weekend begitu. Nah, untuk pekan ini nanti apakah sudah ada informasi Pak, mungkin di daerah mana begitu akan ada event, kemudian kondisi lalu lintasnya bagaimana? Terima kasih Mbak. Untuk di Kota Surakarta, memang pada malam minggu atau weekend seperti ini sudah pasti ada kegiatan-kegiatan atau event-event tertentu. Dan biasanya itu sudah kami prediksikan setiap malam minggu itu dari kami Satlantas Polresta Surakarta itu sudah menggelar personil mulai habis maghrib hingga nanti arus lalu lintas itu cukup lancar. Biasanya habis maghrib sampai jam 9 atau jam setengah 10 itu arus lalu lintas di Kota Surakarta rata-rata ramai. Apalagi ini nih malam minggu nantinya terprogram setiap malam minggu itu pasti ada event. Jadi kami telah menyiagakan personil lalu lintas untuk melaksanakan giat pengaturan pada malam minggu atau weekend ini. Demikian Mbak. Siap. Baik. Kemudian kalau titik yang mungkin terjadi rawan kecelakaan nih Pak, ini apakah ada juga mungkin yang memang perlu diwaspadai oleh para pendengar gitu ya? Yang pertama, titik-titik rawan macet pada malam minggu yaitu di daerah pusat-pusat pembelanjaan, contohnya di Grand Mall, Solo Square, maupun di jantung Kota Surakarta, yaitu di seputaran Balai Kota Pasar Gede. Namun untuk rawan laka yang dari pihak patroli atau pihak Satlantas Polresta Surakarta, yaitu daerah-daerah pinggiran, Mbak. Jadi seputaran Mojosongo, seputaran Adi Sucipto, atau di daerah-daerah yang dimana di situ tidak terlalu padat sehingga kendaraan itu pantauan kecepatan melebihi kecepatan sehingga kadangkala rawan terhadap laka lantas. Demikian Mbak. Siap. Kemudian ini Pak, kalau di sekitaran Masjid Zayed begitu, ini apakah ada CCTV-nya di sana Pak? Iya, mungkin bisa diperlihatkan Bapak. Iya, betul sekali untuk daerah Masjid Zayed itu ada CCTV-nya. Iya. Iya. Ini sebentar Mas Reza baru. Iya. Siap. Ini kami perlihatkan dari Simpang 4 Ngemplak, yaitu di situ terdapat tenda yang mana di situ dijaga oleh pihak Satlantas Polresta Surakarta, Dishub maupun Satpol PP, ya. Karena di situ kita bekerja sama untuk mengantisipasi yaitu parkir-parkir liar, kemacetan arus lalu lintas, apalagi ini hari Sabtu atau Minggu. Di situ memang tempat wisata religi yang mana saat ini baru banyak yang hadir dari luar kota sehingga memerlukan kehadiran personel kepolisian maupun lalu lintas. Baik. Ya, ini memang sedang viral juga dan memang menjadi trending topik begitu ya, bahwa Masjid Zayed kemudian ini adalah salah satu wisata religi yang paling banyak ingin dikunjungi oleh masyarakat. Jadi betul kita sekali, ingin Mbak. mengetahui tadi bagaimana untuk kondisinya di sana. Terima kasih nih tadi Pak Widada sudah menunjukkan, menginformasikan. Baik, kemudian Pak, ini apa nih yang juga bisa dipesankan kepada pendengar secara luas mumpung juga disimak di 10 radio jaringan, supaya ketika berkendara itu bisa ekstra hati-hati, karena keamanan, keselamatan ini bisa dikatakan dimulai dari diri kita ya. Kadang kita udah hati-hati tapi ada orang lain yang di dekat kita yang melintas kurang hati-hati, jadinya kita yang terkena, misalnya seperti itu. Monggo ini bisa diinformasikan pesan-pesannya Pak Widada. Ya.
Himbauan kami dari Satlantas Polresta Surakarta kepada para pengguna jalan, khususnya yang melintas di kawasan Kota Surakarta. Untuk yang pertama, kami menghimbau tidak bosan-bosannya selalu tertib berlalu lintas, mentaati aturan lalu lintas, serta batas-batas kecepatan. Yang kedua, periksa kendaraan Anda sebelum Anda keluar rumah atau mau menaiki kendaraan, sehingga kendaraan dalam keadaan prima, ya. Jadi tolong perhatikan surat-surat kendaraan dicek, terus silahkan selalu mentaati rambu-rambu lalu lintas dan utamakan keselamatan berlalu lintas daripada kecepatan. Jadi saat ini memang kita harus selalu berhati-hati dalam berlalu lintas karena keselamatan saat ini adalah nomor 1. Begitulah Mbak. Yes. Iya baik, terima kasih Bapak Ibda Sriwidada yang sudah melaporkan kondisi lalu lintas yang ada di Kota Surakarta dari pantauan TMC Satlantas Polresta Surakarta. Baik Bapak, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sukses selalu Bapak. Ya, sukses selalu. Salam presisi, tetap semangat. Iya, Tetap baik. semangat, salam presisi juga. Terima kasih. Dan pendengar, itu tadi ya wawancara kita langsung dan juga laporan yang disampaikan langsung Bapak Ibda Sriwidada SH. Beliau selaku Kasubnit Kamsel 1 Satlantas Polresta Surakarta. Radio Persada FM.